Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan usulan penelitian dengan judul Model Deteksi Aktivitas Kecurangan Ujian Daring pada Gawai Berbasis Tangkapan Layar menggunakan Lightweight CNN. Nama Yuda Sukmana, NIM 332222302 dengan promotor Prof. Yusef Rosmansyah, STMSC PhD. Latar belakang dari penelitian ini adalah popularitas pembelajaran daring yang meningkat diakibatkan oleh COVID-19. Nah, pembelajaran daring ini diprediksi akan tetap digunakan menjadi salah satu mode alternatif di perguruan tinggi. Mungkin bentuknya menjadi pembelajaran bauran ya, digabungkan dengan pembelajaran luring. Nah, dalam pembelajaran daring itu ada tantangan, yaitu dalam pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian daring itu sangat rentan sekali dengan kecurangan ya, dan ini menjadi ancaman terhadap integritas akademik. Ini bukan bualan belaka ya, karena memang ada bukti-bukti yang ditemukan seperti kolusi dan mencari jawaban di internet. Kemudian topik menjaga integritas ujian daring ini sangat menarik diteliti ya, karena tadi agar ujian dapat terlaksana dengan valid, reliable, dan adil ya. Kemudian adapun masalah penelitian ya dalam penelitian ini sesuai dengan judul tadi yang disebutkan bahwa bagaimana merancang model deteksi kecurangan otomatis berbasis pada tangkapan layar gitu ya, menggunakan lightweight CNN. Nah, ini diharapkan menjadi atau membantu proktor atau pengawas untuk mengawasi ujian gitu ya, meningkatkan pengawasan dalam ujian. Lanjut pada bagian selanjutnya itu mengenai tinjauan literatur. Nah, metode yang digunakan adalah systematic literature review. Dengan proses yang panjang dari 6 database, didapatkan 51 artikel. Kemudian, tinjauan literatur pada topik ini juga ternyata pernah dilakukan oleh Topus, Guard, dan Codora ya. Ini salah satu, maksudnya 3 contoh. Nah, ini mereka menemukan berbagai temuan ya, seperti Topus menemukan bahwa sistem ujian daring itu masih banyak yang tidak mendukung gawai. Kemudian Guard menemukan 2 strategi utama, yaitu prevention dan detection, dan Kadora menemukan masalah-masalah privasi, keamanan, dan ketidakadilan pada solusi berbasis machine learning. Nah, berbeda dengan mereka pada tinjauan literatur ini, selain tadi ya jenis-jenis aktivitas yang mengancam integritas, kemudian strategi yang digunakan untuk menjaga integritas, ada satu yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana penelitian melakukan evaluasi terhadap strategi yang diusulkan atau strategi yang sudah ada kayak gitu dalam menjaga integritas akademik. Nah, di sini peneliti mengungkap dalam tinjauan literatur ini strategi evaluasi strategi tersebut kayak gitu. Salah satunya tujuannya tadi untuk menemukan research opportunities ya, karena nanti pada hasil evaluasi yang mungkin nanti ditemukan akan ada tantangan-tantangan yang mungkin nantinya akan jadi opportunity dari research ke depan kayak gitu. Nah, ini terkait dengan COVID-19. Intinya ini bahwa topik ujian daring ini bukan terbatas pada COVID-19, tapi beyond COVID-19, dan penelitian akan tetap menarik ya walaupun COVID-19 berakhir. Kemudian ini hasil dari literatur review dari 51 artikel, ditemukan 9 ancaman terhadap integritas. Yang paling umum yaitu, ini yang paling banyak, ini tiga teratas saja, mengakses sumber yang dilarang ya. Contohnya internet, kemudian buku gitu ya, atau contekan dan objek-objek lain misalkan ya. Kemudian ada impersonasi, yaitu suatu
kecurangan di mana ada orang yang menggantikan peserta ujian kayak gitu ya, untuk mengerjakan ujian misalkan. Atau ada orang yang berpura-pura menjadi peserta dan tujuannya ya mungkin untuk tadi yang membocorkan konten ujian dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang juga banyak diperbincangkan atau dibicarakan adalah mengenai kolusi. Nah, kolusi ini adanya kerjasama ya yang dilakukan oleh peserta ujian dalam ujian individu yang sifatnya personal kayak gitu. Biasanya kolusi itu juga ada kaitannya dengan plagiarisme ya, karena nanti ada kesamaan-kesamaan dari jawaban mungkin ya kalau orang-orang pada bekerja sama. Kemudian kalau impersonasi dia juga ada kaitannya dengan perjokian kayak gitu ya, karena bisa saja ada orang yang disewa untuk mengerjakan ujian dan berpura-pura menjadi peserta kayak gitu. Kemudian ini ada 11 strategi ya untuk menjaga integritas. Yang paling hot, yang paling banyak diteliti itu mengenai audio video proctoring gitu ya, atau penguasa berbasis audio dan video yang berfokus memanfaatkan kamera dan mikrofon ya yang ada di device untuk mengawasi peserta dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada pembatasan komputer atau komputer lockdown. Ini sebagai contohnya ini mode full screen ya. Jadi kita tidak bisa mengakses aplikasi lain gitu. Jadi kita tidak bisa uh, mencari jawaban dari aplikasi atau dari internet kayak gitu. Bentuk-bentuk komputer lockdown ini banyak juga ya, seperti network lockdown misalkan ya, yang membatasi akses internet ya, public internet, jadi hanya akses ujian atau server ujian saja gitu. Kemudian yang ketiga ya, yang paling banyak disampaikan juga mengenai penyampaian konten ujian atau exam content delivery. Nah, ini bagaimana si konten ujian itu ditampilkan kepada peserta ujian, misalkan dengan melakukan pengacakan soal kayak gitu ya, atau menampilkannya secara adaptif berdasarkan profil dari penggunanya dan sebagainya. Jadi cukup banyak juga yang membahas mengenai strategi ya, bagaimana si soal ujian atau konten ujian itu disampaikan kepada peserta. Kemudian ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama, ini ya evaluasi kinerja solusi usulan. Jadi ini ditemukan biasanya pada penelitian-penelitian yang mengembangkan solusi sendiri. Jadi mereka mengevaluasi kinerja dari solusi tersebut. Jadi misalkan bagaimana akurasi ya dari model deteksi yang dikembangkan kayak gitu, dan bagaimana misalkan biaya komputasinya kayak gitu misalnya. Kemudian ada yang jenis evaluasi kedua yaitu melihat persepsi pengguna. Biasanya ini disebut juga subjective evaluation. Jadi bagaimana pengguna pengalaman pengguna itu saat ujian dengan solusi yang diusulkan kayak gitu ya. Apakah mereka menjadi tidak nyaman gitu ya, atau menjadi stres gitu ya, atau cemas gitu kan dan sebagainya ya. Ini ada pada tahap nomor 2 ini atau jenis evaluasi nomor 2 ini. Kemudian ada yang jenis yang ketiga. Nah, ini biasanya membandingkan kinerja peserta ujian. Nah, yang dibandingkan ini bisa nilai, bisa waktu mengerjakan ujian. Intinya kinerja dari peserta ujian itu dibandingkan, dan untuk melihat adakah perbedaan ya antara ujian yang misalkan menggunakan solusi dan ujian yang tidak menggunakan solusi kayak gitu. Kemudian dari 51 artikel juga ditemukan tantangan utama ya. Ini ada 5 tantangan utama. Yang 3 teratas itu kecemasan meningkat. Ternyata solusi-solusi yang diusulkan ini terutama audio dan video proctoring ini meningkatkan kecemasan ujian gitu. Kemudian ada kesulitan teknis ya, karena harus men-setup atau menginstalasi software kayak gitu kan, yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang gitu. Dan ada ketidaknyamanan gitu. Ketidaknyamanan yang dimaksud di sini adalah sebagai contoh, si peserta itu harus menyesuaikan diri misalkan ya
posisinya, kepalanya, arah pandangannya itu dengan solusi yang dipakai untuk ujian daring. Misalkan pengawas otomatis itu kadang ya mungkin ada kesalahan deteksi kayak gitu. Jadi mereka tidak nyaman dan harus mengikuti apa maunya dari si teknologi proctoring tersebut kayak gitu. Kemudian dari sini ini ada peluang riset ya. Ternyata penelitiannya juga setuju dengan Topus bahwa masih sedikit yang yang mendukung gawe kayak gitu. Jadi dari 51 ini hanya ada satu artikel, selanjutnya akan kita bahas. Kemudian eh, kemudian yang kedua itu adalah mengatasi tantangan yang ditemukan. Jadi kedepannya bagaimana solusi yang dirancang itu bisa mengatasi kecemasan, kemudian ketidaknyamanan, kesulitan teknis, dan masalah privasi kayak gitu. Nah ini penelitian ditemukan tadi ya terkait dengan ujian pengawas ujian daring ya ini tapi dalam gawe gitu. Nah ini dilakukan oleh Setianto 2020. Nah ini pengawasnya berbasis dengan masuk strategi audio video proctoring ya karena dia memanfaatkan mikrofon dan kamera untuk mengawasi sekitar kayak gitu ya dan peserta ujiannya itu sendiri secara fisik. Nah ini belum mengusulkan metode untuk mengawasi perangkat yang digunakan untuk ujian ya handphone itu sendiri atau gawe itu sendiri kayak gitu. Nah, dari kekurangannya itu, jadi fokus penelitian ini ada pada strategi tadi ya, pemantauan komputer monitoring, dan yang dipantaunya itu adalah tangkapan layar, berbeda dengan tadi yang dilakukan oleh Septianto itu, kayak gitu. Kemudian selanjutnya mengenai desain penelitian. Penelitian ini menggunakan DRM yang terdiri dari 4 tahap ya. Klasifikasi penelitian, maksudnya klarifikasi penelitian, kemudian studi deskriptif 1, studi preskriptif, dan studi deskriptif 2 kayak gitu. Nah, ini dipetakan dengan tahap studi di doktoral ya di STI ITB. Nah, ini bisa digambarkan dalam gambar ini kayak gitu. Jadi sekarang posisinya ada di semester 1 dan sedang melakukan klarifikasi penelitian kayak gitu. Metode yang digunakan tadi ya melalui systematic literature review ya, tinjauan literatur mengenai topik ujian daring aman. Output dari atau keluaran dari tahap ini ada model referensi awal, model dampak awal, kemudian ada kriteria keberhasilan awal dan rencana penelitian. Kemudian publikasi itu juga SLR yang dibuat itu akan dipublikasikan kayak gitu. Dan tahap yang dilalui, ujian yang dilalui ya pada tahap ini adalah untuk ujian kualifikasi. Nah, ini model dampak dari penelitian ini ya. Jadi penelitian ini mengusahakan model deteksi kecurangan pada tangkapan layar yang otomatis. Ini tangkapan layar yang ada pada gawe ya, berbasis gawe menggunakan lightweight CNN. Kemudian di sini ini diharapkan ya masuk pada pemantauan komputer ya. Ini masuk salah satu jenis pemantauan komputer atau komputer monitoring, strategi komputer monitoring, dan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan ujian daring. Nah, meningkatnya pengawasan ujian daring atau efektifnya pengawasan ujian daring ini seharusnya dapat meningkatkan pengalaman ujian ya, positif ya terhadap pengalaman ujian dan mengurangi ketidakjujuran sehingga seharusnya ini tidak akan berpengaruh pada kinerja peserta ujian kayak gitu karena tidak akan ada kejomplangan atau perbedaan yang signifikan kayak gitu karena memang tidak ada kecurangan yang terjadi kayak gitu. Nah, kemudian ini ya tadi ya mengenai pendukung
atau support yang diusulkan itu adalah model klasifikasi, tepatnya image classification ya. Ini arsitektur yang akan digunakan adalah arsitektur neural network deep learning, terutama yang dapat diaplikasikan pada gawai secara langsung on device machine learning. Jadi peneliti memutuskan untuk mencoba mengeksplor lightweight CNN, di mana ada 3 kandidat arsitektur, yaitu MobileNet, SqueezeNet, dan ShuffleNet kayak gitu. Kemudian adalah implementasi ya. Jadi si model yang udah dikembangkan itu juga akan diimplementasiin pada sistem ujian daring berbasis gawai yang digunakan di sebuah perguruan tinggi gitu. Jadi model deteksi ini akan menjadi sebuah background program dalam aplikasi kayak gitu. Jadi pada ujian saat ujian berlangsung itu tidak akan mengganggu proses ujian tersebut dan si aplikasi atau si model ini akan tetap berjalan di background kayak gitu untuk mengawasi layar dari gawai yang digunakan. Nah, ini sistem ujian berbasis gawai yang ada yang akan diterapkan ya, diimplementasikan model. Ini merupakan hasil riset pendahuluan juga dari peneliti dan promotor kayak gitu. Kemudian ini masalah klasifikasi ya. Jadi ada binary classification. Jadi di sini akan mengklasifikasikan screenshot mana yang curang dan tidak curang kayak gitu. Kemudian rencana evaluasi dari penelitian ini ada 3 evaluasi, karena dalam DRM itu ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi pendukung. Pendukung ini adalah tadi ya model deteksi kecurangan. Evaluasi yang dilakukan itu adalah saat pada tahap studi preskriptif. Jadi pada tahap ini setelah pendukung dibuat ya, dirancang, kemudian dievaluasi bagaimana seperti kinerjanya ya, akurasinya, kemudian biaya komputasi dan sebagainya. Kemudian evaluasi yang dilakukan pada tahap deskriptif tadi ada dua, yaitu evaluasi aplikasi dan evaluasi keberhasilan. Nah, pada evaluasi aplikasi ini peneliti akan melihat persepsi pengguna menggunakan online proctoring acceptance model yang merupakan turunan dari TAM atau pengembangan dari TAM. Nah, ini untuk melihat pengalaman pengguna selama ujian ya, bagaimana kenyamanannya, kemudian bagaimana tentang privasinya, kemudian kecemasan mereka dan masalah-masalah teknis kayak gitu yang dialami. Kemudian yang terakhir adalah kinerja peserta ujian. Ini evaluasi keberhasilan. Ini diharapkan dapat menentukan bahwa si model yang dikembangkan itu berhasil menjaga integritas atau tidak dengan melakukan cross-sectional study ya, jadi membandingkan antara ujian daring dan luring kayak gitu. Kemudian masuk pada ontologi penelitian. Jadi posisi penelitian ini ada pada bidang komputasi ya. Ini diambil dari SCM dan IEEE Computer Society kayak gitu. Utamanya pada bidang komputasi, ini di sini ada computer vision, ada supervised learning, kemudian ada neural networks ya, dan machine learning, kemudian artificial intelligence. Ke atasnya ada computer science, kemudian information technology, software engineering, data science, dan sebagainya. Jadi ada pada bidang komputasi, kemudian digunakan pada bidang edukasi ya, education. Diterapkan pada bidang education untuk ujian ya, kayak gitu. Kemudian ada juga ini bidang si psikologi ya, yang membantu tadi ya untuk mengukur psikologi peserta ujian saat melakukan ujian kayak gitu. Yaitu TAM tadi ya, kemudian OPAM dan OPAM ya, online proctoring acceptance model. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai bawang penelitian, bahwa kalau dilihat dari bawang, penelitian ini menganut pragmatisme filosofinya, kemudian jenis penelitiannya inovasi, kemudian abduksi, kemudian metode kuantitatif, survei eksperimen, action research, dan cross-sectional kayak gitu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.